Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peradaban Mesopotamia. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Mesopotamia. Saya Atika Zahra-Hapsari. Saya Andini Puspitasari. Saya Nisa Kekotila Soeharto. Saya Trisala Mananggoro. Mesopotamia adalah wilayah bersejarah di Asia Barat yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Irak ini memiliki tanah yang subur. Kesuburan tanahnya itulah yang akhirnya menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya peradaban suatu bangsa. Bahkan peradaban kuno yang tumbuh di Mesopotamia dikenal sebagai peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu yang tertua di dunia. Bangsa yang pertama kali menguasai wilayah Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Selain Sumeria, bangsa-bangsa yang pernah menerapkan peradaban di Mesopotamia adalah Akkadia, Babilonia, Asyria, dan Babilonia Baru. Letak geografis. Seluruh peradaban awal, baik di Mesir, Mesopotamia, India, maupun Cina, kemajuannya dimulai dari lembah sungai yang subur. Sungai Efrat dan Tigris merupakan sungai yang bersumber dari pegunungan Armenia di Turki. Keduanya berada di daerah Mesopotamia. Iklim dari wilayah ini semi gersang dengan bertentang gurun-gurun yang luas di utara serta bertentang daerah berawa-rawa, berlumpur dan bergelombang seluasa 16.000 km persegi. 5.000 mil persegi di selatan, jauh di ujung selatan, Efrat dan Tigris menyatu dan bermuara ke Teluk Persia. Karena Mesopotamia berada di antara dua sungai, bentuk wilayahnya menyerupai bulan sabit. Hal inilah yang membuat sejarawan Amerika West menyebut Mesopotamia sebagai daerah bulan sabit yang subur. Sistem pemerintahan. Yang pertama ada bangsa Sumeria, menempati Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Pemerintahannya berciri teokrasi, kekuasaan tertinggi dipegang raja yang sekaligus sebagai kepala agama. Yang kedua ada bangsa Akkadia, menempati Mesopotamia sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Pemerintahannya berciri monarki dan kekuasaan absolut berada di tangan raja sebagai pemimpin politik sekaligus panglima tertinggi militer. Yang ketiga bangsa Amoria, mendirikan kerajaan Babilonia lama di Mesopotamia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pemerintahan berciri monarki dan penguasa tertinggi dipegang oleh raja yang berkuasa secara mutlak. Raja yang terkenal adalah Hammurabi yang memberlakukan UU, undang-undang tertua di dunia yang memuat hukum pidana dan berperdata. Yang keempat ada bangsa Assyria, menempati Mesopotamia sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Dan ciri dari pemerintahannya adalah monarki, di mana raja berkuasa mutlak. Bangsa Assyria mencapai puncak kejayaan sejak masa pemerintahan Esarhaddon, disusul Ashurbanipal. Raja terakhir sempat membangun perpustakaan pertama di dunia. Yang kelima ada bangsa Khaldea, menempati Mesopotamia tahun 612 sebelum Masehi, dan terkenal dengan sebutan Babilonia Baru yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Nebuchadnezzar. Yang kedua, berhasil membuat taman gantung. Yang keenam ada bangsa Persia, menempati Mesopotamia pada 539 sebelum Masehi. Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius Agung yang berhasil memperluas wilayah hingga India. Sistem kepercayaan. Kepercayaan di Mesopotamia bermula dari kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Sumeria yang memuja banyak dewa. Yang pertama ada dewa Anu atau dewa langit, yang kedua ada dewa Enlil atau dewa bumi, yang ketiga dewa Ea, dewa air, merupakan dewa utama yang dipuja oleh bangsa Sumeria. Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Sumeria membangun kuil yang dikenal dengan nama Ziggurat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Ziggurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini memiliki menara bertingkat-tingkat yang dilengkapi dengan tangga.
Kepercayaan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia bersifat politisme, dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi, panteon. Setiap bangsa menyembah dewa-dewa masing-masing seperti dewa Enlil, Sumeria, dewa Marduk, Amoria dan Kaldea, dewa Ansur, Assyria, dewa Amesa, Spenta, Persia. Peninggalan peradaban Mesopotamia. Yang pertama ada periode Sumeria. Bangsa yang tercatat pertama kali mendiami wilayah Mesopotamia dikenal sebagai bangsa Sumeria. Diperkirakan bangsa yang aslinya berasal dari wilayah sekitar Susa ini diperkirakan mendiami wilayah Mesopotamia sekitar tahun 4500 sampai 1900 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria ini dikenal sebagai salah satu bangsa yang maju di zamannya. Soalnya bangsa ini tercatat sebagai salah satu pencipta sistem penulisan paling awal. Namanya sistem penulisan disebut huruf cuneiform. Huruf ini ditulis menggunakan paku pada lempengan tanah liat, sehingga disebut juga huruf paku. Penguasa bangsa Sumeria adalah seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Patesi yang paling terkenal adalah Ur-Nanshe yang membangun kota Lagash sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Selanjutnya yang kedua ada periode Akkadia. Bangsa yang berasal dari rumpun Semit ini sering berperang dengan bangsa Sumeria, tapi selalu kalah. Baru pada tahun 2334 sebelum Masehi, bangsa ini menguasai peradaban Mesopotamia sampai tahun 2154 sebelum Masehi. Alih-alih menggantikan kebiasaan dan budaya dari bangsa Sumeria, bangsa ini malah mengambil bahkan meniru hasil kebudayaan bangsa Sumeria. Kekuasaan bangsa Akkadia pun mulai merosot sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, sampai akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Assyria. Yang ketiga, periode Assyria. Bangsa Assyria sudah mendiami wilayah pegunungan di sebelah timur Mesopotamia. Namun bangsa ini baru mencapai masa jayanya sekitar 2500 sebelum Masehi hingga 609 sebelum Masehi. Bangsa ini dikenal sebagai pembuat bangunan atau arsitek yang ulung. Kebanyakan bangunan megah seperti istana atau kuil peninggalan peradaban Mesopotamia adalah hasil karya dari bangsa ini. Selain mahir membangun bangunan megah, bangsa ini juga terkenal pintar. Bangsa ini senang mempelajari astrologi untuk meramal nasib ataupun kejadian-kejadian berdasarkan letak tata bintang. Bangsa Assyria juga punya perpustakaan yang tulisan-tulisannya menggunakan huruf paku peninggalan bangsa Sumeria. Yang keempat, periode Babilonia. Peninggalan dari bangsa Babilonia ini banyak banget. Selain Taman Gantung Babilonia yang terkenal itu, bangsa ini juga menghasilkan sebuah hukum yang namanya diambil dari nama penguasa saat itu, Hammurabi. Hukum Hammurabi yang memperkenalkan istilah mata diganti mata itu adalah peninggalan dari bangsa ini. Kondisi Mesopotamia saat ini. Walaupun peradaban Mesopotamia sudah runtuh sekitar ribuan tahun yang lalu, pengaruh peradaban Mesopotamia masih dapat dirasakan hingga saat ini. Berikut pengaruh peradaban Mesopotamia yang masih berpengaruh di dunia hingga saat ini adalah yang pertama, sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Dengan adanya penanggalan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu dalam setahun menjadi 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari. Yang kedua, berhasil mengembangkan sistem operasi matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang ketiga, sudah mengetahui cara menghitung peredaran matahari, bulan, dan planet-planet lainnya, serta memprediksi waktu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang keempat, sistem penulisan praktis yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. Dan yang kelima, perhitungan seksagesimal yang menjadi dasar hitungan per 60-an atau dasar hitungan tersebut dasar hitungan tersebut bangsa Sumeria dapat membagi waktu menjadi 60 detik, 60 menit, 24 jam dan 12 bulan.
Yang keenam, ada teknologi roda yang menjadi dasar pengembangan peralatan mekanik seperti katrol, gerobak, kereta, kuda, lokomotif, dan mobil. Dan yang terakhir, kodeks hukum atau undang-undang tertulis yang dapat memberi jaminan keadilan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.